Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sana, kami sekarang berada di lapang kantin. Di sini kami mau bertanya sedikit kepada pengemudi Maxim mengenai beberapa poin dari Pancasila. Ikuti kami. Baik bang, dengan Riyad. Oke Riyad. Baik bang, sini kami minta izin waktunya sebentar untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana cara abang menjaga kejujuran dan sikap amanah abang terhadap customer abang? Kalau untuk menjaga kenyamanan atau kejujurannya tuh, contoh misalnya ada barang tertinggal di mobil, customer bisa menghubungi pihak Maxim, contoh di feedback, atau dia bisa langsung ke kantor untuk menanyakan bagaimana supir ini meminta nomornya kembali untuk misal HP yang tinggal, meminta HP kembali, mau diantar kemana atau mau diantar ke kantor. Dah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua bang. Menurut abang sistem Maxim ini sudah memperlakukan semua pengemudi dengan adil atau belum? Terhadap misalnya bonus-bonusnya atau rating gitu. Kalau itu, kalau bagi kami pada Super Maxim mungkin adil. Belum tentu lagi sama pihak yang lain lagi ya. Contoh misalnya kalau customer kita ongkos tidak sesuai atau gimana, itu pihak Maxim yang menanggung jawab, atau di kantor nanti tanyakan lagi itu tuh. Tapi kami langsung ke kantor aja ya bang. Kantor aja nanti lagi ya. Lanjut bang, pertanyaan berikutnya. Apakah aplikasi Maxim ini enggak ini bang. Bagaimana cara abang menjaga pelayanan abang mencerminkan rasa persatuan terhadap sesama driver bang? Kalau sesama driver kita seperti ini lah, ngumpul-ngumpul persatuannya ya. Kalau misalnya ada kegiatan lain mungkin kayak kebersamaan lah, ada satu grup misalnya kan dari Maxim Bukit Tinggi mengadakan event atau pergi jalan-jalan dari satu grup, itu aja. Terus masih ada di bang. Terus pertanyaan ke berapa? 4 ya? Keempat. Misal nih bang, ada terjadi kesalahpahaman seperti salah alamat atau tarif yang nggak sesuai, bisa nggak abang selaku driver menyelesaikan masalah itu dengan adil atau damai gitu? Kalau untuk menyelesaikannya, contoh misalnya kita ambil aja abang lah yang memesan Maxim, titik abang salah. Kita berbicara dulu tuh di dalam mobil, nanti gimana penyelesaiannya, apakah titiknya bisa diubah atau gimana. Kalau untuk titik penjemputan kita tidak bisa mengubah, itu harus di cancel atau gimana. Tapi kalau misalnya titik pengantarannya yang salah, itu bisa diubah. Itu tergantung kita negosiasi sama customernya lagi nanti itu. Berarti kesimpulannya kalau titik tempat tujuan yang salah masih bisa lah, tapi kalau penjemputannya bagus di cancel lagi. Bukan mengarahkan meng-cancel ya, atau tergantung kita berdua lah mau gimana jemputnya, atau misalnya kalau jauh penjemputannya, misalnya abang lagi di depan kantin tapi tetap penjemputan abang adanya di tentulah di Aur gitu kan. Itu kan tidak bisa kita menjemputnya jauh. Gimana solusinya terbaik? Itu aja. Ini pertanyaan terakhir bang. Menurut abang, pendapatan abang yang sekarang nih, pendapatannya sama waktu yang udah dikeluarkan untuk menjadi driver Maxim ini sesuai nggak bang? Kalau sesuai atau tidaknya tergantung pengemudi lagi ya. Kalau menurut pribadi sesuai. Untuk setahun yang kebelakang, untuk setahun ke depan ini mungkin ekonomi memang lagi sulit kan. Sama-sama tahu aja lah orang tua gimana nanti kan. Soalnya pendapatan di Bukit Tinggi kan lagi menurun. Itulah yang bikin kurang stabil lah jatuhnya lagi ekonomi sekarang nih. Jadi jatuhnya omset tahun kemarin Bisa lah, menurun bisa. gitu ya bang? Menurun. Sekarang ini menurun jadinya. Jadi mungkin 5 pertanyaan itu yang mau kami tanyakan bang, cuma segitu. Terima kasih sudah mengganggu waktunya bang. Kalau gitu. Ya, sama-sama. Terima kasih bang. Ya. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancarai pengemudi yang kedua. Izin bertanya kepada abang, namanya siapa bang? Ahmad Aulia. Untuk pertanyaan pertama, apakah abang selalu berdoa sebelum mulai bekerja? Insya Allah kalau kita sesama muslim ya, kalau orang muslim itu kan berdoa yang bagusnya supaya dapat yang berkah untuk dibawa pulang. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara abang bersikap sabar dan sopan kepada penumpang yang mungkin marah atau tidak marah? Kalau masalah sabar dengan menghadapi penumpang itu kan kembalinya kepada driver masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi itu tuh menghadapi, lebih baik saya bersikap diam ataupun tidak banyak berbicara.
Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana cara abang menjaga kekompakan dan kerjasama dengan sesama driver Maxim? Kalau masalah kekompakan sesama driver itu tuh tergantung baliknya sama driver masing-masing aja sebenarnya ya. Kalau kita sama-sama memahami atau tidak, atau gimana ya, kalau dapat orderan ya sama-sama kita, jangan diambil orderan teman gitu aja cuman. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, kalau ada kebijakan baru dari Maxim, apakah abang biasanya ikut memberikan pendapat atau masukan? Kalau kebijakan itu sih rumit, karena kebijakan itu kan dari pusat. Kalau kita sama kantor daerah Bukit Tinggi mungkin masukan bagusnya gini, itu pun kadang ya rumit untuk ditanggapi karena kebijakan itu kan dari pusat gitu. Baiklah, pertanyaan terakhir nih bang, apa harapan abang agar semua driver bisa mendapatkan penghasilan yang lebih merata dan layak? Kalau harapan sih yang pertama, kalau bisa sih ongkosnya ditambahin lah. Terus kalau untuk drivernya ya rajin-rajin lah untuk keluar dari rumah, hidupin aplikasi, nambang seperti biasa gitu. Oke. Sekian pertanyaan dari kami bang, mohon maaf mengganggu waktunya nih. Oke. Terima kasih bang. Iya, sama-sama. Sekian dari kami untuk mewawancarai driver Maxim yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancarai pengemudi Maxim yang ketiga. Ayo ikuti saya. Nama bang siapa bang? Derry. Baiklah, saya akan langsung menanyakan bang. Pertanyaan pertama, apa abang selalu berdoa sebelum memulai bekerja? Terkadang iya, terkadang enggak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara abang bersikap sabar dan sopan kepada penumpang yang mungkin marah atau tidak ramah? Tidak terlalu banyak ngomong atau bertanya sepentingnya aja. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara abang menjaga kekompakan dan kerjasama dengan sesama driver Maxim? Ya, saling membantu. Pertanyaan keempat, kalau ada kebijakan baru dari Maxim, apakah abang biasanya ikut memberikan pendapat atau masukan? Kalau untuk sekarang, apalagi dari habis lebaran ini kemungkinan tidak terlalu peduli. Pertanyaan kelima, apa harapan abang agar semua driver bisa mendapatkan penghasilan yang lebih merata dan layak? Mungkin sistem bisa diperbaiki dan pendaftaran ditutup. Baik, sekian wawancara dari kami bang. Terima kasih ya bang. Iya, sama-sama Kak. Baik, sekarang kami akan mewawancarai Maxim keempat. Mari. Baik bang, dengan nama siapa? Oh, nama saya Aldi. Baik, ini pertanyaan pertama. Bagaimana bang menjaga kejujuran saat bekerja? Baik, menurut dari asumsi saya, kepribadian saya, kalau yang istilahnya yang namanya bekerja ya terutama kejujuran itu nomor satu ya kan. Jadi jika ada misalkan di dalam orderan itu kita setelah orderan ada barang yang tertinggal, barang penumpang yang tertinggal ya kan. Kalau menurut saya pribadi alangkah baiknya dikonfirmasi lagi kepada pihak Maxim atau melalui aplikasi yang orderan yang diselesaikan untuk menyerahkan kembali barang penumpang yang tertinggal gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara abang bersikap sabar dalam menghadapi penumpang yang marah atau tidak ramah? Gitu. Oh iya ya. Oke. Baik, kalau menurut saya sih yang kita namanya kerja di lapangan ya kan. Jadi beraneka ragam watak karakter orang yang kita temui. Selaku kita sebagai driver, alangkah baiknya jangan mengambil asih lah gitu. Nah, kadang si penumpang ada mempunyai problem yang berbeda. Jadi karena kita nggak tahu apa-apa, si penumpang order aplikasi ke kita, entah apa kesalahan dari kita, dia bisa menyemprot kita langsung gitu. Oh, gitu, baik. Pertanyaan selanjutnya bang, bagaimana cara bang menjaga kekompakan antar sesama driver Maxim? Oh ya, kalau untuk soal menjaga kekompakan, simpel sih sebenarnya.
yang penting bahu membahu aja. Jika ada bertemu di jalan driver yang sedang kesusahan, alangkah baiknya kalau kita bisa untuk berupaya untuk menolong, alangkah baiknya untuk menolong gitu, atau dicarikan solusi yang lain gitu. Baik Bang, pertanyaan terakhir, apa harapan Abang ke depannya agar semua driver ini mendapatkan penghasilan yang lebih merata atau lebih tinggi lagi gitu? Baik, kalau untuk harapan saya sih ke depan selaku driver meminta kepada pihak aplikator agar berupaya untuk mensejahterakan si driver. Karena kenapa? Driver sepak terjangnya waktunya nggak terukur, bisa dari subuh ke subuh gitu. Nah, jadi untuk harapannya ke depan di satu sisi seperti pemotongan saldo alangkah dibuat minim lah gitu. Terus sistem yang sekarang bisa dibilang sistem yang nggak jelas gitu kan, diperbaiki lagi atau dibalikkan lagi ke sistem cara yang lama gitu, agar pemerataan untuk driver mendapatkan orderan lebih maksimal gitu. Nah, gitu. Oke. Baik Abang, terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancarai pengemudi yang terakhir, yang kelima. Boleh tahu nama Abang siapa, Bang? Alam Syah Kak. Izin memberikan pertanyaan kepada Abang. Apa Abang selalu berdoa sebelum memulai bekerja? Itu diwajibkan itu Kak. Oke. Terus pertanyaan kedua Bang, bagaimana cara Abang bersikap sabar terhadap penumpang yang lagi marah-marah atau lagi bad mood Bang? Dicuekin aja Kak. Dicuekin. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga Bang, bagaimana Abang menjaga kekompakan dan kerjasama dengan sesama driver Maxim? Manca. Sering ngumpul-ngumpul kah atau nongkrong gitu? Mau gitu lah Kak. Nongkrong, ngumpul bareng itu yang sejenisnya. Dan bagaimana cara Abang menghargai pendapat teman-teman sesama driver Abang? Apa tadi? Baik, kalau ulangi lagi, bagaimana cara Abang menghargai pendapat teman-teman sesama driver Maxim Abang? Menghargai pendapat. Mendengarkan gitu. Anjak Bang. Misalnya Bang menghargai kan, cara Bang menghargai pendapat teman Bang. Saling respect sih Bang. Saling respect antara. Yang terakhir. Yang terakhir nih Bang. Misalnya ada itu. Bagaimana cara Abang pertanyaannya harapan Abang supaya driver Maxim kau mendapatkan penghasilan yang lebih merata. Harapan Abang. Harapan itu yang payah gini Bang. Harapan Abang apa untuk doa selanjutnya penghasilan Maxim itu Pak gitu. Tapi penghasilannya kok marato lah untuk sesama driver biar yang pendapatannya dari ojol saja bisa menghasilkan buat piti untuk keluarganya yang baru di rumah. Jadi kalau bisa penghasilan itu untuk kedepannya meningkat gitu ya Bang. Oke Bang. Buat dapet. Jadi makasih banyak Bang. Sudah. Banyak Bang. Jadi sekian wawancara dari kami untuk pengendara Maxim. Dadah. Bye bye. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama kakak siapa? Ulma Aisyah. Kakak pengguna Maxim ya? Iya. Apakah kakak menghargai waktu pengemudi Maxim itu beribadah atau lagi beristirahat? Iya, jika pengemudi bilang tunggu, ya saya tidak masalah karena saya juga menghormati ibadah orang lain. Bagaimana kakak menunjukkan rasa empati dan sopan santun kepada pengemudi Maxim? Saya akan selalu menyapa dengan sopan dan kalau pengemudinya terlambat, saya nggak masalah. Kalau pelayanannya baik, saya akan memberi bintang 5. Menurut kakak, apakah layanan Maxim itu dapat mempererat hubungan antar warga Indonesia? Ya, saya sering ngobrol sama pengemudi dari daerah lain.
Jadi bisa saling mengenal dan menghargai perbedaan. Bagaimana sikap kakak ketika keputusan dari pihak Maxim tidak sesuai dengan harapan? Ya, saya terima aja. Mungkin ada pertimbangan dari pihak Maxim dan saya berharap kedepannya jauh lebih baik lagi. Menurut kakak, bagaimana cara agar layanan Maxim bisa lebih adil bagi semua pihak? Dengan meningkatkan komunikasi antara perusahaan, pengemudi, dan pelanggan agar semua merasa dihargai dan diuntungkan. Terima kasih atas jawaban yang kakak berikan. Ya kak, sama-sama. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Nama kakak siapa nih? Putri Aisyah. Boleh wawancara mengenai pengguna Maxim nggak? Boleh. Baik, jadi bagaimana menurut kakak menerapkan nilai kejujuran dalam menggunakan layanan Maxim? Saya akan memasang titiknya sesuai lokasi dan tidak akan membatalkan orderan tersebut dengan alasan yang jelas. Kakak merasa layanan Maxim memperlakukan semua pengguna itu secara adil dan tanpa membeda-bedakan? Iya, semua pengguna mendapatkan layanan yang sama dan harganya juga transparan dalam aplikasi. Mana kakak menjaga interaksi dengan pengemudi Maxim agar tetap sopan dan harmonis? Saya akan berbicara dengan nada yang baik dan sopan dan saya tidak akan memaksakan pengemudi tersebut dan saya akan selalu mengucapkan kata-kata terima kasih setelah sampai di tujuan. Jika ada pelayanan Maxim yang kurang baik, apakah kakak merasa pihak Maxim itu memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau keluhan? Iya, karena di aplikasinya kan ada fitur laporannya, jadi kita bisa memberikan keluh kesah kita di sana walaupun lambat responnya tetapi pasti akan ditindaklanjuti. Pertanyaan terakhir nih kak, apakah tarif dan layanan Maxim itu menurut kakak sudah sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan? Secara umum sih sesuai, walau terkadang itu naik di jam yang sibuk, tetapi lebih murah daripada aplikasi yang lainnya. Oke kak, terima kasih banyak ya kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Ramadhani dari UIN Bukit Tinggi, dari jurusan Bisnis Digital. Ingin mewawancarai kakak tentang pelayanan Maxim. Oke. Apakah kakak berkenan? Insyaallah. Oke kak, kakak dengan atas nama siapa? Saya Aisyah Putri Ayu dari Mata Jaring Kumput ya. Oke kak, biasanya kakak menggunakan Maxim dalam situasi apa? Biasanya saya menggunakan Maxim itu dalam kumpulan pergi ke kampus. Itu tuh bisa jadi setiap hari kalau misalkan memang nggak ada jemputan atau angkutan umum. Terus apabila pergi ke pasar atau pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan saya tidak bisa menggunakan angkutan umum atau jemputan, jadi biasanya menggunakan Maxim. Jadi hampir bisa dikatakan saya adalah pelanggan setia Maxim. Apakah kakak menghargai waktu ketika pengemudi Maxim sedang beristirahat atau beribadah? Sangat-sangat menghargai karena itu salah satu bukti kita menghargai tapi jarang sekali saya sebagai pengguna Maxim menemukan hal tersebut karena memang biasanya saya memesan Maxim itu di jadwal-jadwal sesudah azan atau sholat atau sebelum itu, jadi memang jarang menemukan itu. Cuman apabila terjadi kepada saya, pastinya saya menghargai itu karena kita sesama muslim dan ya apa salahnya untuk menunggu beberapa menit, jadi it's okay for me. Terus yang kedua, apakah kakak merasa layanan Maxim sudah memperlakukan semua pengguna secara adil tanpa membeda-bedakan? Iya, karena gimana juga mau dibedakan ya, karena kan biasanya kita sebagai pengguna Maxim kita pesan, terus habis itu si pengguna orang yang Maximnya itu sebagai yang ojeknya itu menerima orderan kita, ya akan sama aja, cuman akan ada perbedaan perilaku yang seperti dia nggak mau ngajak kita ngomong atau kita dia oversharing ya, itu aja. Cuman kalau perlakuan nggak adil itu enggak sih, overall enggak sih. Terus yang ketiga, bagaimana kakak menghargai interaksi dengan pengemudi Maxim, tetap saling menghormati atau kayak dan mencerminkan semangat persatuan?
Cara saya menghargainya itu dengan menunggu Maxim itu datang sebelum dia datang, karena itu menurut saya adalah salah satu cara kita menghargai waktu seseorang. Jadi biasanya kalau udah 5 menit dari dia mau datang itu biasanya udah berdiri di depan rumah. Jadi yang pertama Maximnya nggak bakal nunggu, terus habis itu ya udah langsung pergi gitu. Terus habis itu berusaha untuk menjaga sikap selama perjalanan, tidak berusaha mengajak dia ngobrol berlebihan gitu, paling hanya sekedar hello, hi, sekedar seperti itu. Dan of course tidak ngomong kasar ya, karena dia siapa, kita siapa, dan apa hak kita untuk ngomong kasar terhadap orang tersebut. Paling itu sih untuk menjaga sikap dan tidak mendekatkan diri terlalu dekat dengan ojek itu, karena bukan mahram kita. Itu sih menurut saya menjaga sikap agar berbaik dalam perjalanan aja. Dan menurut kakak bagaimana kalau misalnya kakak memesan Maxim nih, terus tiba-tiba pengemudinya tuh mengcancel Secara tiba-tiba. ya. Bagaimana menurut kakak? Menurut pendapat saya, kalau misalkan saya buru-buru, itu akan ada rasa kesal sedikit ya, karena gimana ya, kayak kalau kita udah buru-buru nih, misalkan kita udah masuk kampus dan waktunya udah mepet banget, terus kalau di-cancel secara tiba-tiba itu agak kesal dikit. Cuman kalau misalkan lagi long waktunya, nggak apa-apa ya mudah, kita tinggal swipe ke orang berikutnya aja ya. Biasanya seperti itu, tapi jarang sekali saya menemukan Maxim yang menolak secara meng-cancel layanan tersebut. Cuman biasanya agak kurangnya itu adalah lambatnya penjemputan. Itu aja sih hal negatifnya. Cuman kalau cancel ya itu aja. Kalau misalkan saya lagi buru-buru ya agak gimana gitu. Cuman kalau enggak ya biasa aja sih. Nah, terus apakah kakak sudah puas dengan tarif dan atau pelayanan dari aplikasi Maxim tersebut? Kalau dibilang tarifnya apakah puas, ya, karena dibandingkan ya dengan aplikasi lain, menurut saya Maxim itu adalah yang paling murah. Tapi untuk pelayanan nggak sebagus itu juga, karena Maxim ini kadang dia itu memiliki ketika kita menghubunginya itu susah, karena nomor telepon kita dengan dia tuh nggak ada gitu. Jadi kita ketika ada hal yang genting atau gimana tuh kita nggak bisa, misalkan dia ada suatu hal yang salah gitu, kita nggak bisa melaporkan karena nomor dia tuh nggak ada. Untuk keamanan pun menurut saya Maxim agak kurang ya, kurang dari bidang keselamatan, agak kurang. Cuman kalau misalkan kita pergi dekat-dekat aja, Maxim mungkin pilihan yang terbaik gitu. Oke, sudah mau diwawancarai tentang Ya, pelayanan sama-sama. Maxim. Ya, terima kasih kak. Ya, sama-sama. Semoga jawaban saya bisa membantu tugas Anissa dalam tahap selanjutnya. Ya, terima kasih kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Anissa Putri Ramadhani dari UIN Bukit Tinggi dengan jurusan Bisnis Digital. Izinkan saya untuk mewawancarai Adek tentang pelayanan Maxim. Apakah Adek berkenan? Insya Allah. Adek atas nama siapa? Saya Kaila Putri Amalia dari Mata Jariang Kupang Putih. Oke Dek, biasanya Dek memakai aplikasi Maxim ini dalam situasi apa sih? Biasanya aku pergi ke sekolah atau tempat teman untuk kerja kelompok, ke pasar, dan lain-lain. Adek menghargai waktu ketika pengemudi Maxim itu dalam keadaan beribadah atau beristirahat? Ya, aku sangat menghargai dan akan bersedia untuk menunggu. Tapi sih Kak, aku jarang untuk memesan Maxim di waktu istirahat atau waktu beribadah. Biasanya saya memesan Maxim sebelum atau sesudah ibadah. Oke, menurut Adek, apakah layanan Maxim sudah cukup adil memperlakukan pengguna tanpa membeda-bedakan? Menurut aku, layanan Maxim sudah cukup adil karena semua pengguna akan mendapatkan kesempatan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Terus, apakah menurut Adek tarif dan layanan Maxim sudah sebanding? Menurut aku, tarifnya sudah sangat terjangkau dan sesuai dengan layanan. Oke, selanjutnya bagaimana Adek menjaga sikap saat bersama pengemudi Maxim? Aku selalu bersikap sopan, menghormati dan
tidak berkata kasar. Terus bagaimana jika layanan Maxim tidak sesuai dengan harapan adik? Aku menerimanya dengan bijak dan akan memberikan masukan supaya layanannya lebih baik. Terima kasih adik sudah menjawab semua pertanyaan dari kakak tentang layanan Maxim. Ya, sama-sama Kak. Semoga jawaban aku bisa menolong tugas kakak. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apakah Kakak pengguna Maxim? Iya Kak. Apakah boleh saya wawancarai sebentar? Boleh Kak. Nama Kakak siapa? Yeridia Putri Kak. Baik, apakah Kakak berusaha bersikap adil dan jujur saat menggunakan layanan Maxim sesuai dengan ajaran agama Kakak? Iya, saya tidak pernah memanipulasi lokasi dan harga. Dan saya juga selalu membayar sesuai tarifnya karena itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Bagaimana Kakak memperlakukan pengemudi Maxim agar merasa dihargai sebagai manusia bukan hanya penyedia jasa? Saya selalu bersikap sopan, tidak pernah marah-marah dan memberikan ulasan yang jujur. Saya juga mengucapkan terima kasih di akhir perjalanan. Bagaimana Kakak menjaga hubungan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pengemudi? Saya jelaskan arah dengan baik, tidak berbicara kasar, dan tetap ramah selama di perjalanan. Bagaimana sikap Kakak jika penyelesaian masalah dari Maxim tidak sesuai dengan harapan Kakak? Saya terima saja, tetapi saya tetap menulis feedback biar kedepannya layanan lebih baik dan adil. Menurut Kakak, apa yang bisa dilakukan Maxim agar semua pihak merasakan keadilan dalam sistemnya? Dengan menyeimbangkan tarif, mendengarkan masukan pengemudi, dan tetap menjaga layanan yang berkualitas untuk pengguna. Terima kasih ya Kak, sudah memberikan sedikit waktunya untuk wawancara sebentar ini. Sama-sama Kak.